hasil akhirnya adalah prosedur terapi. Jadi bagaimana prosedur terapi nanti dihasilkan di dalam epistemologi terapi tasawuf yang husuli ini. Kalau yang huduri ini kan memang itu jatahnya para wali, jatahnya para ulama sepuh. Mereka tidak belajar tasawuf secara sistematis, mereka belajar tasawuf secara informal. Lalu ilmu-ilmu yang beliau-beliau dapatkan adalah ilmu-ilmu huduri, ilmu-ilmu yang supra ilmiah. Ya, tentu yang ini kalau kita kembangkan di kampus kita akan kesulitan. Ya, ya tentu belum tidak klop dengan semangat walaupun sebenarnya keduanya baik usuli maupun huduri adalah bersifat komplementari sinergis. Jadi tidak perlu dipertentangkan, hanya metode belajarnya saja yang berbeda. Yang satu secara irfani, secara huduri, yang satu secara bayani burhani atau husuli. Itu saya kira yang epistemologi yang saya pahami juga karena dulu ketika saya ketemu Prof. Amin Syukur tahun 2011 kurang lebih itu. Beliau waktu ketemu saya lalu waktu itu bilang, oh ini Mas Mustamir ini tasawuf ini cara mengobatinya gitu. Oh, lalu waktu itu saya baru ngeh sebenarnya, baru tersadar, oh ternyata kayak begini. Lalu saya renungi, saya sistematisasi ilmu pengalaman yang saya dapatkan. Nah, sehingga kita perlu mengembangkan terapi tasawuf. Saya nyebut terapi tasawuf ya. Itu harus paradigmanya kuat. Lalu dari paradigma ini harus harus mengalir mata air metode, dari mata air metode mengucur teknik, dari teknik lalu akhirnya adalah prosedur. Nah, maka yang sangat penting di dalam terapi tasawuf, ya saya sering apa namanya merenungi sebenarnya tentang ini apa namanya body of knowledge dari terapi tasawuf. Jadi kalau kita ingin distingsi, ingin berbeda dengan psikologi, ingin berbeda dengan kedokteran timur, ingin berbeda dengan kedokteran barat, ingin berbeda dengan para psikologi misalnya, maka kita harus kembali ke akar yang paling akar. Nah, akar yang paling akar adalah body of knowledge. Ini mata air terdalam dari terapi tasawuf itu. Maka body of knowledge dalam terapi tasawuf, di dalam pemikiran saya adalah tasawuf. Nggak bisa lain. Jadi body of knowledge terapi tasawuf ya tasawuf. Nggak bisa psikologi, nggak bisa fisika, nggak bisa biologi, harus tasawuf. Maka di dalam kampus adik-adik mahasiswa harus diperdalam tasawuf nadhurinya, yaitu tasawuf yang bersifat nadhuri atau teoritis, yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi nanti akhirnya akan menjadi tasawuf amali, karena falsafah tanpa amaliyah tentu al ilmu bila amalin kasajar bila tamar. Ilmu tanpa diamalkan ya nggak ada maknanya. Nah, lalu nanti dari tasawuf amali inilah itu menjadi tasawuf praktis. Tasawuf yang di situ ada teknik terapinya, ada prosedur terapinya. Bagaimana cara nerapi gitu. Dan sebenarnya di dalam tasawuf kita sebenarnya nggak perlu nyari-nyari terlalu banyak teknik terapi sebenarnya. Ya sebenarnya agak mengherankan ketika kita terlalu banyak cari teknik. Karena sebenarnya teknik terapi tasawuf itu ya sudah apa ya sudah menjadi apa sangat banyak. Misalnya sholat itu ya terapi, puasa ya terapi, sedekah ya terapi, zikir ya terapi, baca Quran ya terapi, sholawat ya terapi. Semua sebenarnya terapi gitu. Nah, lalu kalau kita mencari terlalu jauh keluar dari teknik terapi-terapi yang sofistik ya kita nanti malah kehilangan jati diri. Pada akhirnya kita akan kehilangan jati diri sebagai terapis tasawuf. Sehingga saya punya pemikiran bahwa body of knowledge terapi tasawuf itu memang harus tasawuf. Misalnya kalau ilmu teknik, body of knowledge-nya ya fisika. Ilmu kedokteran yang saya pelajari dulu, body of knowledge-nya ya biologi. Nah, kalau terapi tasawuf, body of knowledge-nya ya harus tasawuf. Dan dan yang sudah apa namanya terbagi secara populer kan tasawuf falsafi dan amali. Ini yang saya gambar di sini nama-nama sangat relatif sebenarnya. Ini saya tidak ahlinya. Ya, dulu saya pernah berbincang dengan Pak Hasan Soleh dari Kediri tentang ini ya. Jadi ini sebenarnya
gambar ini bersifat sangat relatif. Jadi kalau misalnya saya bilang apa Ibnu Athaillah itu tasawuf amali ya tidak sebenarnya. Ya Ibnu Athaillah itu juga tasawuf falsafi di dalam Al-Hikamnya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Ibnu Athaillah murni tasawuf amali, lalu misalnya Ibnul Arabi murni tasawuf nadhuri atau falsafi, saya kira tidak juga. Tapi ini hanya sekedar gambaran bahwa di di medan tasawuf ini ada dua apa jenis keilmuan, yaitu falsafi dan amali, dan kedua ini tasawuf falsafi dan amali ini harus diperas menjadi teknik. Jadi nanti teknik itu tidak boleh berasal dari psikologi. Teknik tidak boleh berasal dari kedokteran timur. Jadi misalnya saya ini pembekam, saya ini tukang akupresur, memang saya ahli di situ. Tetapi saya tidak menyebut bahwa bekam akupresur, pijat refleksi, herbal itu tasawuf, itu keliru besar. Yang disebut terapi tasawuf bukan itu. Bukan bekam, bukan akupresur, bukan pijat refleksi, bukan herbal juga, bukan. Terapi tasawuf itu khas tasawuf. Sehingga saya lalu merumuskan teknik dari awal pemeriksaan, nanti saya jelaskan di akhir, di 10 menit terakhir. Dari pemeriksaan sampai diagnosis, sampai bagaimana mengintervensi secara sufistik, dan semua itu khas tasawuf. Khas tasawuf, ya, saya ulangi, khas tasawuf, tidak boleh diganggu oleh teknik-teknik non-tasawuf. Nah, teknik non-tasawuf itu boleh, nanti saya juga akan jelaskan bahwa tasawuf memang harus berkolaborasi dengan ilmu lain, tetapi tidak boleh kehilangan jejak ketasawufannya. Nah, saya sebenarnya nyun sewu ini Prof Wijaya. Tadi misalnya ada yang ada apakah tasawuf dan psikoterapi atau tasawuf psikoterapi. Kalau saya sebenarnya lebih sreg gitu. Ya tentu ini hanya wacana ya. Ya dianggap angin lalu ya enggak apa-apa, boleh aja ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat itu praktisi tasawuf. Jadi jurusan praktisi tasawuf. Karena kalau nanti psikoterapi hanya berkutat di soal psikis. Padahal tasawuf itu melampaui kemanusiaan gitu. Jadi kalau pengalaman saya ya, eh, pasien yang datang ke saya itu macam-macam orang. Jadi ada yang mengeluhkan kesehatannya, ada yang mengeluhkan tentang pendidikan anak, ada yang mengeluhkan apa namanya tentang ekonominya kok nggak berubah-ubah, kalau jualan kok nggak laku misalnya. Itu bagaimana tasawuf memberi peran di sana. Jadi sebenarnya bidang pengamalan terapi tasawuf itu ya seluruh bidang kehidupan. Maka kalau kita jadi praktisi tasawuf bukan hanya mengobati psikologis, ya mengobati ekonomi, ya mengobati politik, ya mengobati pendidikan, ya mengobati sosial, ya mengobati budaya. Karena tasawuf memang ruh dari agama itu sendiri. Nah, sehingga bidang pengamalan tasawuf itu sangat luas sekali. Sehingga saya sering bilang kepada mahasiswa TP, kalau jadi praktisi tasawuf itu dibutuhkan di mana saja. Perbankan butuh TP, pendidikan butuh TP, kesehatan butuh TP. Nah, apalagi, jadi semua bidang kehidupan butuh TP. Sehingga sebenarnya kalau tasawuf psikoterapi itu bagian dari pengamalan tasawuf. Karena sebenarnya yang lebih luas tasawuf diamalkan di semua aspek. Makanya lembaga saya yang kemarin apa sudah mendapatkan legalitas dari Dekumham itu saya sebut sebagai perkumpulan praktisi dan perkumpulan pemerhati dan praktisi tasawuf. Karena kalau pakai psikoterapi tasawuf ternyata ditolak. Karena kalau psikoterapi nanti diinceng sama orang psikologi gitu. Diintip sama orang psikologi, oh, kamu kok pakai psikoterapi gitu. Makanya terus namanya nggak bisa pakai psikoterapi tetapi praktisi tasawuf. Nah, sehingga nanti kompetensi mahasiswa lulusan praktisi tasawuf itu bisa bekerja dimanapun sebenarnya. Jadi nanti dia bisa reduktor stres, bisa menjadi motivator, bisa menjadi pemecah masalah rumah tangga. Misalnya orang kalau mau cerai, sedang berantem dengan suaminya, problem dengan mertua, dan lain sebagainya. Sampai ke masalah mistis, jadi orang merasa disantet, sampai orang merasa dipelet, dan macam-macam. Jadi
sebenarnya tasawuf memiliki urgensi untuk semua aspek kehidupan. Dan itu sebenarnya impian saya sejak lama bahwa bagaimana tasawuf ini betul-betul secara terstruktur bisa dipelajari dan nanti akhirnya menjadi suatu bidang ilmu yang kebermanfaatannya sangat luas. Nah, jika kita bedakan komparasi ya, komparasi perbedaan ini kalau saya lebih masuk ke sistem terapi ya. Khasnya apa sih tasawuf itu? Bedanya apa sih gitu. Nah, saya membuat bagan semacam ini untuk membedakan terapi tasawuf itu bedanya apa dengan kedokteran, dengan psikologi, dengan ilmu kesadaran ya. Ilmu kesadaran itu maksudnya semacam hipnoterapi, NLP gitu ya, ilmu kesadaran. Lalu kedokteran timur ya. Nah, sebenarnya sangat beda. Jadi landasan terapi tasawuf berbeda dengan landasan ilmu kedokteran, berbeda dengan landasan psikologi, berbeda dengan ilmu kesadaran, sangat berbeda. Nah, nanti perbedaan inilah yang akan menjadi distingsi perbedaan yang khas. Jadi terapi tasawuf itu nggak dilirik-lirik, nggak dipeleroi, kalau orang Jawa itu nggak dipeleroi sama jenis terapi lain. Jadi kalau kita nanti misalnya, kalau saya misalnya, oh saya ini di ilmu kedokteran timur misalnya, kepakaran saya kan di ilmu kedokteran timur. Nanti jangan sampai ahli bekam marah sama ahli tasawuf, gitu, sama terapis tasawuf gitu. Loh ini bekam kok tasawuf gitu. Oh ini pijat refleksi kok masuk ke tasawuf. Nah kita nanti jadi semacam ya apa ya mencuri sawahnya orang gitu kira-kira. Dan itu akan saya kira tidak akan sangat menghambat perkembangan kita. Sehingga kita harus betul-betul menyadari distingsi perbedaan khasnya tasawuf itu apa. Nah, sekarang saya masuk ke konsep ya Nyun Sewu, saya agak cepat karena waktunya 30 menit. Ya. Nah, ini yang saya tawarkan sebenarnya. Tentang definisi terapi tasawuf itu apa sebenarnya? Definisi, bukan definisi apa formal ya, definisi operasional. Jadi definisi yang dari definisi ini kita jadi mengerti bedanya sama psikologi apa? Dari definisi ini kita jadi mengerti bedanya dengan para psikologi apa? Dari definisi ini kita jadi tahu bedanya dengan ilmu pengobatan timur bagaimana. Itu dari definisi. Nah, saya mengusulkan bagan ini, kerangka konsep ini untuk menjadi definisi operasional terapi tasawuf. Jadi terapi tasawuf itu menurut saya ya sekali lagi ini menurut saya adalah terapi yang berlandaskan iman Islam ihsan, yang bermetode syariat hakikat makrifat, yang objek terapinya jasad, kolab, dan nafs, yang tujuan terapinya adalah meningkatkan level nafas. Dan itu nanti menjadi kekhasan betul sebenarnya. Misalnya masalah tujuan. Kalau ilmu kedokteran barat, misalnya, ilmu kedokteran barat itu tujuannya menghilangkan penyakit. Kalau ilmu psikologi tujuannya terkoreksinya jiwa. Kalau ilmu kesadaran tujuannya mengoreksi kesadaran. Kalau ilmu kedokteran timur tujuannya menselaraskan qi. Tetapi di dalam tasawuf itu tujuannya bukan itu. Jadi tujuan orang terapi sufi itu bukan sembuh dari diabetes, bukan sembuh dari apa namanya dari asam urat, bukan sembuh dari kolesterol, bukan. Kalau itu berarti kita masuk ke dunia materialistis, nggak sufi lagi. Tujuan dari terapi tasawuf itu meningkatkan level nafas. Dari amarah bagaimana menjadi melawamah, bagaimana menjadi mulhamah, bagaimana menjadi mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Bagaimana itu meningkatkan level nafas itu tujuan terapi tasawuf. Nanti uniknya ketika seseorang, nah, ini contoh misalnya sholat. Jadi dari definisi tadi, maka saya menggambarkan seperti ini contohnya. Ketika orang terapi tasawuf dengan sholat, sholat jelas berdasarkan Islam, iman, ihsan, jelas. Lalu di dalam tekniknya, di dalam terapi sholat harus ada syariat sholat, harus ada hakikat sholat, harus ada makrifat sholat. Ya harus tiga-tiganya, karena memang itu definisinya. Lalu dalam terapi sholat ini akan mempengaruhi apa? Sholat akan mempengaruhi kolbu, sholat akan mempengaruhi jasad, sholat akan mempengaruhi nafas. Lalu level nafas meningkat. Nah, ketika level nafas meningkat, maka otomatis orang itu menjadi sabar, syukur, mahabbah, qanaah, ridho. Nah, dari situ bisa dijelaskan nanti secara psikoneuroimunologi, bisa dijelaskan secara psikobiologi timur,
biopsikologi timur, bahwa ketika seseorang level nafasnya meningkat, maka saraf simpatis, parasimpatis menjadi seimbang, kekebalan tubuhnya, sistem imunnya akan meningkat. Nah, ini contohnya begitu. Jadi sekali lagi definisi ini menjadi kata kunci sebenarnya untuk membedakan kita dengan terapi-terapi yang lain. Nah, lalu ini tadi, terapi tasawuf tetap membutuhkan kolaborasi dengan terapi lain. Nah, ya, ini yang TT yang di tengah ini terapi tasawuf, dia harus berkolaborasi dengan kedokteran barat, terutama soal anatomi fisiologi. Dia harus berkolaborasi dengan psikologi barat, ya, harus memahami Freudian, harus memahami Jungian, harus memahami apa namanya transpersonal, harus memahami humanisme, harus berani behaviorisme, harus memahami. Tetapi jangan pakai tekniknya. Karena kalau pakai tekniknya mereka, berarti kita mencuri teknik dari bidang lain. Tetapi soal keilmuan, nah kita bisa berkolaborasi. Lalu juga berkolaborasi dengan ilmu pikiran, dengan hipnoterapi, dengan NLP. Tetapi tidak boleh pakai teknik mereka. Kalau pakai teknik mereka, kita berarti mencuri teknik dari bidang lain. Nah, lalu ada kedokteran psikologi timur dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Jadi ini yang proses hak cipta saya ini. Jadi saya membuat semacam ini kolaborasi tasawuf dan kedokteran ya, karena kebetulan saya dari Fakultas Kedokteran. Hubungan tasawuf dengan kedokteran itu bisa dikonsep menjadi religio psikoneuroimunologi. Contohnya begini. Jadi religio atau sistem keberagamaan kita itu terdiri dari syariat, hakikat, makrifat. Syariat misalnya syariat sholat. Orang kalau sholat, kalau ruko, sistem neuronya akan membaik. Karena dia kalau ruko, sistem saraf pusat tulang belakang, ya vertebralis akan membaik. Nanti akan mempengaruhi sistem imun secara syariat ya. Secara hakikat, sholat itu akan mempengaruhi psikisnya. Memaknai sholat, ya, menghayati sholat, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya. Itu nanti mempengaruhi psiko akan mempengaruhi neuro akan mempengaruhi imunologi. Nah, nanti makrifatnya atau rasa sholat itu nanti mempengaruhi ruh. Nah, itu. Jadi ini contoh kolaborasi antara tasawuf dan kedokteran. Juga ada contoh kolaborasi antara tasawuf dan kedokteran timur misalnya. Jadi kalau di kedokteran timur, marah berhubungan dengan liver empedu, takut berhubungan dengan ginjal kadung kemih, sedih berhubungan dengan paru usus besar, gelisah berhubungan dengan limpa lambung. Nah, sehingga kalau kita kolaborasikan dengan tasawuf, syariatnya tasawuf itu mempengaruhi sistem biologis, hakikatnya tasawuf mempengaruhi sistem psikologis, makrifatnya tasawuf mempengaruhi ruh, ya, mempengaruhi ruhani. Ini contoh kolaborasi. Nah, lalu saya akan masuk ke bidang-bidang apa yang perlu dipelajari oleh mahasiswa sebenarnya. Ya, ya kalau di kedokteran ada istilah anatomi fisiologi. Nah, di tasawuf juga sebaiknya mahasiswa diajari anatomi fisiologi tasawuf. Ya, nanti jadi di dalam tasawuf kan ada 4 terminologi yang penting ya. 1 jasad, 2 kolbu, 3 nafas, 4 ruh. Nah, nanti mahasiswa harus memahami kejasatan. Jadi mahasiswa bisa diajari anatomi timur, anatomi barat. Ya, jadi mahasiswa tetap harus tahu lambung tempatnya di mana, liver tempatnya di mana, jantung tempatnya di mana, harus tahu. Lalu mahasiswa juga harus diajari tentang dinamika kolbu. Mahasiswa harus tahu tentang nafas, mahasiswa harus tahu tentang ruh. Jadi apa bedanya antara empat terminologi ini? Bedanya apa gitu. Lalu mahasiswa harus nanti praktikum. Praktikum tentang jasad, praktikum kolbu, praktikum nafas, praktikum ruh. Nah, ini saya contoh. Jadi ini gradasi ruh misalnya ya. Ini gradasi ruh. Jadi sesuatu yang paling padat di tubuh kita itu tulang. Tulang nanti memadat menjadi otot, otot memadat menjadi darah, darah memadat menjadi saraf, saraf memadat menjadi nyawa, atau chi, atau energi, atau prana. Lalu nyawa memadat menjadi ruh. Ini contoh eh, bagaimana kita menjelaskan tentang gradasi ruh. Nah, sehingga nanti kita jadi mengerti bedanya apa. Ya, kalau tulang, daging, darah, saraf itu alam mulek, ya, alam alam jasadiah. Nanti chi itu adalah alam malakut.
lalu alam jabarut ruh. Tentu ini pemikiran saya, tentu boleh dikritisi. Tetapi kira-kira begini. Jadi bagaimana kita membayangkan ontologi tasawuf ini kan ontologinya, ontologi tasawuf itu bagaimana? Sehingga kita nanti beda dengan ontologi apa namanya, dengan ilmu ontologi kedokteran timur, dengan kedokteran barat, dengan psikologi beda. Ya. Nah, ini juga gitu. Jadi kalau kedokteran itu hanya menjangkau sampai di saraf, kalau kedokteran barat ya. Kalau kedokteran tradisional hanya menjangkau sampai di ji, kalau terapi tasawuf menjangkau seluruh kemanusiaan kita. Nah, kalau psikologi dia menjangkau di kesadaran personal, nanti psikologi tradisional menjangkau di kesadaran kolektif, tasawuf menjangkau ke seluruh aspek kesadaran. Nah, ini contoh sistem terapi bedanya tekniknya. Kalau orang psikologi itu mengobati pasien dari kesadarannya terapis, mempengaruhi bawah sadar dan kesadaran klien. Saya ulangi lagi. Kalau psikologi, nerapinya bersumber dari kesadarannya terapis. Jadi terapisnya mikir gitu, caranya piye, tekniknya piye gitu. Mempengaruhi bawah sadar, kesadaran. Kalau para psikologi dalam tanda petik dukun misalnya, atau samanisme gitu. Dia mengobati orang dari bawah sadarnya terapis. Jadi terapis mengakses bawah sadarnya, lalu bawah sadarnya mengakses bawah sadarnya klien dan kesadaran klien. Nah, sedangkan terapi tasawuf atau terapi spiritual enggak. Terapi spiritual itu sumbernya dari ruhaninya terapis. Jadi teknik itu topeng. Teknik hanya topeng. Dari terapi itu adalah kualitas kejiwaan dari sang terapis itu sendiri. Nanti dari ruhaninya terapis mempengaruhi ruhaninya klien, mempengaruhi bawah sadar klien dan kesadaran klien ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tentang level nafas tadi. Nah, ini saya tinggal aja ya. Lalu tentang dimensi kolbu ya, mahasiswa harus mengerti, memahami bedane soder, kolbu, fuad, lub. Lalu bagaimana apa wacana atau teori semacam ini bermanfaat untuk terapi. Bagaimana teori ini bermanfaat dalam teknik. Nah, itu mahasiswa harus diajarkan seperti ini. Misalnya dinamikanya seperti ini. Atau saya sebut fisiologi kolbu ya. Kalau ini diilhami oleh NLP ya, gambar ini. Jadi ketika seseorang melihat objek dari luar akan ditangkap panca indera, lalu akan diolah di otak dipengaruhi kolbu, dipengaruhi rasanya, dipengaruhi hatinya. Jadi itu sebenarnya gambar yang bawah itu gambar jantung ya. Jadi nanti memori, metaprogram, keputusan, nilai-nilai, keyakinan akan mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap suatu objek. Nah, ini lalu mahasiswa juga harus mengerti ini. Jadi ini sebenarnya sangat penting. Saya mengambilnya dari Miskatul Anwar Al-Ghazali ya. Jadi tentang ruhul hissi, ruhul khoyali, ruhul akli, ruhul fikri sama ruhul apa robbani atau ruh atau nabawi ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita bisa menjadi teknik. Apakah kita mempengaruhi pasien, mempengaruhi melalui ruhul hisinya, atau kita pengaruhi ruh koyalinya, atau kita pengaruhi ruh aklinya, atau kita pengaruhi ini apa aspek-aspek ini. Sebenarnya bisa jadi teknik ini. Lalu bagaimana cara kita mempengaruhi ruh koyalinya, bagaimana mempengaruhi ini? Dan mahasiswa harus praktikum, praktikum merasakan ruhul hisi. Harus praktek. Ruhul hisi itu kayak apa sih rasanya? Ruhul khayali itu kayak apa sih rasanya? Ruhul akli itu seperti apa sih rasanya? Ruhul fikri itu seperti apa sih rasanya gitu. Kalau ruhul ruhani nggak bisa atau nabawi nggak bisa dipraktikumkan karena itu hadiah ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita ikhtiari. Itu hadiah dari Allah. Itulah yang saya sebut tadi di epistemologi sebagai burhani, sebagai irfani dan huduri itu ya ruh nabawi itu. Tetapi di sini kita bisa mengikhtiari bagaimana kita mempengaruhi klien. Nah, sehingga saya berpikiran bahwa ketika kita mengajarkan pendidikan praktisi tasawuf, 30% praktek, teori, 30% praktikum, lalu 40% itu praktek ke klien. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya lubang menganga di TP Yunus Sewu ya ini atau kritik yang dengar kita sendiri ya.
lubang menganga, lubang menganga, kelemahan paling utama di dalam TP kalau saya lihat itu kekurangan praktikum, kekurangan praktek ke klien. Jadi mahasiswa banyak sekali teori-teorinya, mereka mungkin mengerti tentang tasawuf amali, tasawuf, tasawuf apa namanya, falsafi atau nadori misalnya, tetapi praktikumnya gimana? Nah ini, jadi kalau teorinya seperti ini pemikiran saya. Lalu praktikumnya praktikum fisiologi, praktikum tentang ruhul hissi, praktikum tentang ruh khoyali, dan lain sebagainya. Praktikum terapi sholat, praktikum terapi zikir. Lalu praktek ke klien, ke individu, ke keluarga. Jadi klien itu seringkali bukan hanya individu ya, klien keluarga itu sering sekali datang ke tempat kita. Lalu klien institusi, ada beberapa perusahaan yang saya apa namanya saya konsultan di beberapa perusahaan untuk aspek spiritualitasnya ya. Jadi bukan hanya jadi klien itu bukan hanya individu tapi bisa perusahaan, bisa keluarga. Nah, ini praktikum terapi tasawuf yang saya tawarkan. Jadi mahasiswa selama 4 semester itu praktikum ruhul hissi, ruhul khoyali, ruhul akli, dan ruhul fikri. Ini sebenarnya sudah saya buat praktikumnya, bagaimana mahasiswa laporannya bagaimana, cara berlatihnya bagaimana, itu sudah saya siapkan sebenarnya. Nanti ada kalau di total itu mungkin sekitar ada 1.000-an nanti, ada 1.000-an latihan bagi mahasiswa melatih untuk mengasah rukul hissinya, rukul khoyalinya, sehingga bayangan saya mahasiswa lulus TP itu langsung bahagia. Itu. Nah ini saya akan bercerita tentang pengalaman ya, nyun sewu mungkin 5 menit atau 10 menit ya buat tiga. Pengalaman saya, jadi di tempat klinik kami ada 1.000 sampai 2.000 klien per bulan ya yang datang. Lalu saya duga karena memang kita nggak punya data, kita jarang mendata pasien, hanya dugaan gitu. 60% itu problemnya psikosomatis. Pasien yang datang ke tempat kami itu. Psikosomatis itu sakit fisik somatis yang dipengaruhi psikis ya. Psikosomatis. Itu 60% jumlahnya. Ya karena memang saya terkenal ahli pengobatan ya. Jadi ya yang datang 60% memang penyakit fisik, tetapi sebenarnya di dilandasi oleh problem psikologis, misalnya diabetes gitu. Diabetes mellitus itu juga eh, termasuk penyakit psikosomatis. Lalu 20% itu masalah rumah tangga, ekonomi, dan sosial. Jadi pasien datang itu punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah bisnis, punya hajat tertentu, anaknya mau daftar ini, anaknya mau jadi ini. Nah. Lalu 15% soal psikologis ya, gampang marah, gampang gugup, kurang percaya diri. Nah, ada yang unik, yang 5% itu masalah supranatural, yaitu masalah merasa disantet, dipelet, rumahnya serem, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana alur terapinya di tempat kita, di tempat kami ya. Jadi pasien datang itu di anamnesis. Keluhannya apa, keluhan tambahannya apa. Lalu diperiksa, lalu didiagnosis, baru diterapi. Jadi ada urutannya. Pertama di anamnesis, diperiksa, didiagnosis, diterapi. Dan perlu diketahui, anamnesisnya khas tasawuf. Pemeriksaannya khas tasawuf. Diagnosisnya khas tasawuf. Terapinya khas tasawuf. Jadi sama sekali tidak akan dimarahi oleh psikolog. Nggak akan dimarahi oleh dokter. Nggak akan dimarahi oleh ahli bekam, ahli akupresur. Karena memang beda. Nah, misalnya anamnesis sufistik ya saya sebut. Ditanya identitasnya apa, keluhannya apa, keluhan tambahnya apa. Dan cara kita bertanya harus sufistik. Ya, harus sufistik. Nah, ini. Lalu kita periksa secara fisik ya. Jadi pemeriksaan sufistik itu ada 4 kira-kira. Satu pemeriksaan fisik sufistik. Jadi meriksa fisik tapi bukan seperti dokter meriksa. Dokter meriksa jantung deg 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 berapa denyutnya, berapa nadinya, bukan ya. Nanti itu jadi dokter. Ini bukan dokter, ini terapis tasawuf. Jadi pemeriksaan fisiknya itu khas sufistik. Lalu pemeriksaan kolbu ya. Pemeriksaan kolbu ada 2 ya, ada pemeriksaan emosi sufistik dan pemeriksaan perasaan ya atau emosi atau pemeriksaan apa kolbu atau pemeriksaan pikiran. Jadi bagaimana kita memeriksa emosi seseorang, memeriksa pikiran seseorang tapi sufistik.
Ya, apa? Nah, nanti habis itu baru didiagnosis ya, baru didiagnosis. Dari diagnosis ini baru kita menentukan terapi. Ya, terapinya apa? Bisa terapi puasa, terapi Quran, terapi sholat, terapi sholawat, terapi zikir, terapi ruqyah ya, macam-macam. Nah, jadi kalau pasien datang, kita anamnesis ini, jadi di tempat kita itu ada status klien terapi tasawuf ya. Jadi pasien datang itu ada status kliennya, ada rekaman data, hasil pemeriksaan dan terapi. Jadi direkam, ditulis. Anamnesisnya, identitasnya klien ini, keluhannya utamanya ini, keluhan tambahan ini. Nah, ini yang saya kotak itu harus diperhatikan tidak seperti pemeriksaan kedokteran barat atau timur. Ini khas tasawuf. Kuncinya di mana? Kuncinya itu pada makalah yang sangat populer, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, itu. Jadi pasien memahami dirinya. Jadi terapis mendampingi pasien memahami dirinya. Nanti diperiksa secara kolbu, diperiksa responnya terhadap ayat suci. Jadi misalnya saya bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, ketika dibaca seperti itu pasien merasakan apa yang dia rasakan ketika mendengar kayak gitu. Nah, baru kita lakukan terapi. Nah, ini pengalaman-pengalaman, saya sebenarnya pengen cerita ini pengalaman bagaimana nerapi pasien dengan penyakit paru ini. Contoh-contoh pasien ya di tempat kami ada penyakit paru itu contoh penyakit fisik. Lalu ada pasien yang tokonya nggak laku. Jadi jualan kacamata nggak laku. Bagaimana terapi tasawuf membantu orang yang tokonya nggak laku misalnya. Lalu ada mungkin yang agak mistis ya, ada rumah banyak ularnya. Jadi ada pasien itu di rumah ditemukan 40 ular dalam sebulan misalnya. Memang ada beberapa bulan lalu pasien seperti itu. Lalu bagaimana kita nerapinya gitu? Khas tasawuf, bukan mistis. Lalu ada anak yang berbahasa kasar, dia dengan orang tua nggak menghormati, bagaimana cara menerapinya. Lalu ada perusahaan, ya contoh perusahaan yang serem. Jadi kalau apa ke situ selalu banyak orang kesurupan di kantor ini. Itu gimana caranya kita nerapi? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa terapi tasawuf sebenarnya menjangkau hampir semua persoalan kehidupan. Saya kira itu mungkin terlalu berkelebihan waktu ini nyun sewu ya. Dan ini yang bawah ini tentang saya nanti ini apa PPT-nya bisa dibagi. Ya, matur suwun. Cekap semanten, matur suwun buat tiga sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.